Kita masih pada bab ke-19, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebutkan babu ma jaa minat taghlid fi man abadallah inda qabrin rajulin salih, tentang larangan keras terhadap orang yang walaupun dia beribadah kepada Allah, namun dia lakukan itu di kuburan orang saleh. Qala rahimahullah walahu ma'anha ay an Aisyah, juga di Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza igtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida, akhrajahu. Aisyah katakan lamma nuzila bi Rasulillah, nuzila bi dhammin nun wa kasri zai, nuzila ay nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihimussalam, turun atau diturunkan kepada Rasul SAW, yang dimaksud turunnya malaikat maut tentunya untuk mengambil nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam, ajal beliau dekat ketika itu. Tufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, tufiqa bi kasril fa wa fathiha, boleh dengan kasrohnya fa, tofiqo, boleh pula dengan fathahnya tofaqo, keduanya boleh. Wal kasr afsah, walaupun dengan kasroh tofiqo itu lebih fasih, bahasa yang lebih fushah. Wabihi ja'al Qur'an, dan dengan kasroh itu pula Qur'an turun. Seperti di dalam ayat Shad 33, fatafiqa masham bis-suqi wal a'naq, tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Fatafiqa. Wa ma'nahu ja'ala. Adapun artinya tafiqa atau tafaqa ja'ala. Sehingga makna hadis ja'ala yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Rasul membuka kain yang menutupi wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Khamisah bi fathil mu'jama wa sadil muhmalah, dengan fathahnya kha, dengan shad muhmalah kasrah. Khamisah, maaf, fathah shadnya khamisah. Maknanya kisah lahu a'lam, jazakallahu khair, kain yang bermotif, itu disebut khamisah. Qauluhu fa idza gtamma biha kashafaha ay an wajhihi, dibuka artinya dari wajah beliau sallam ketika beliau menghadapi beratnya perjalanan kematian tersebut alaihi salatu wassalam. Qauluhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Adapun sabda Rasul, Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yubayyinu anna man fa'ala mithla dhalik halla alaihi minal la'na ma halla 'ala al-yahud wan nasara. Ini menunjukkan bahwa yang melakukan serupa dengan itu sama, dia pun wal'iyadzubillah terkena laknat Allah.
sebagaimana laknat itu kepada Yahud dan Nasara. Yahudi dan Nasara dilaknat Allah karena menjadikan kuburan para nabi mereka, kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah mereka. Sengaja ini disebut oleh Rasul SAW sebagai tahdzir dan peringatan kepada umatnya, bahwa yang melakukan itu juga sama. Agar orang tidak berkata, itu cuma untuk Yahudi dan Nasara saja laknat. Lah, apa gunanya Rasul sebutkan? Makanya di akhir hadis Aisyah katakan, yuhadzir ma sona'u. Rasul dengan ini mentahdzir umatnya dari apa yang telah diperbuat oleh Yahud dan Nasara, agar umat ini tidak terkena laknat Allah, menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat peribadatannya. Yuhadzir ma sona'u adh-dhahir anna hadha min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Tampak ini pernyataan Aisyah, yuhadziru ma sona'u. Li'annaha fahimat min qaulin nabi dzalik tahdhira ummatihi min hadzal sani'. Itu yang Aisyah fahami dari peringatan Rasul ini, bahwa dengan itu beliau mentahdzir, mengingatkan umatnya dari perbuatan seperti itu. Alladzi kanat taf'aluhu al-yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Perbuatan yang menjadi ciri dan kebiasaan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, kalau nabinya atau orang solehnya mati, sudah dibangun tempat peribadatan mereka di situ. Fa innahu minal ghulu fil anbiya wa min a'zami wasail ila syirk. Itu termasuk ghulu terhadap para nabi dan termasuk wasilah kemusyrikan yang terbesar, termasuk wasilah jembatan yang mengantarkan orang kepada syirkun akbar. Termasuk wasilah terbesarnya ini, ghulu terhadap orang-orang saleh, terutama ini di kuburan-kuburan mereka, menganggap ibadah di situ lebih afdal, merasa doanya akan terkabul, merasa pahalanya lebih besar dan serupa itu. Ghulu. Bahkan mereka akan khusyuk, mereka dalam tanda kutip merasa mendapat kekhusyuan dalam ibadah di kuburan-kuburan itu lebih dan jauh lebih wal'iyadzubillah ketimbang mereka di masjid-masjid Allah. Bahkan mungkin lebih daripada Haramain. Kalaupun dia di depan Ka'bah atau Masjid Rasul SAW, gak akan bisa mendapati kekhusyuan seperti yang mereka dapati kalau sudah di kuburan wali fulan, orang soleh fulan. Wal'iyadzubillah. Wa min ghurbatil Islam anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi tahdhiran li ummatihi an yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'a salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul katsir min mutaakhiri hadhil ummah. Namun kata Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, dari betapa asingnya Islam ini, ironis, justru yang Rasul laknat pelakunya, Rasul ingatkan umatnya daripadanya agar mereka tidak melakukan kepada Rasulullah atau kepada orang-orang soleh selain beliau, agar tidak melakukan kepada Rasul, orang soleh,
seperti yang dilakukan Yahud, Nasara kepada orang-orang soleh mereka. Justru itu yang dilakukan oleh kebanyakan umat-umat yang belakangan ini. Umat Rasul SAW. Wa'taqaduhu qurbatan minal qurubat. Bahkan mereka anggap itu qurbah, pendekatan diri kepada Allah, ibadah yang sangat agung sekali. Bahkan mereka rela mengorbankan dan keluar harta berapapun. Karena meyakini ini ibadah yang sangat mulia. Layaknya orang haji. Kenapa orang mau haji? Padahal jutaan harganya, nilainya. 40 kali 50 juta. Tapi dia senang dan mau mengeluarkan uang karena tahu ini ibadah agung. Mulia fadilahnya. Ringan bagi dia uang segitu. Enggak ada artinya. Berkorban kalau perlu dia jual tanahnya, ternaknya atau yang lainnya. Ini pun begitu. Demi dia bisa ziarah ke kuburan wali sana, wali situ. Bisa melakukan di kuburannya ini itu. Dia keluarkan biaya yang tidak sedikit. Karena dia yakin itu qurbah yang sangat besar nilainya. Wa huwa min a'dhamis sayyi'at wal munkarat wa ma sya'aru anna dzalika muhadatan lillahi wa rasulih. Tanpa mereka sadari justru perbuatan mereka itu kejelekan dan kemungkaran yang sangat besar. Tanpa mereka sadari itu penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, syirik menjadi kezaliman yang terbesar. Inna syirka la dzulmun azim. Karenanya pula Rasulullah SAW sebutkan inna min syiraril khalqi indallah. Orang yang paling jelek di sisi Allah, paling buruk di sisi Allah, al-musawwirun, yang menggambar-gambar, membuat patung, melukis makhluk hidup bernyawa, foto dan semisalnya. Karena itu pula wasilah bisa mengantarkan orang kepada yang jauh lebih besar, penentangan kepada Allah. Oleh karenanya pula para ulama kita menjelaskan kalau syirik menjadi dosa yang sangat besar dan kezaliman yang paling jelek, sebaliknya berarti menunjukkan tauhid ahsanul hasanat. Tauhid kebaikan yang paling baik, tertinggi. Di hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sebutkan, La ilaha illallah ahsanul hasanat. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Hasanah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Pantas dengan itu seorang mukmin dan setiap muslim terus dan terus mengkaji dan mempelajari tauhid ini, karena dia ahsanul hasanat, kebaikan dia yang paling baik. Nah, sebagaimana syirik aswa'us sayyi'at, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maka tauhid pula a'raful ma'ruf, kema'rufan yang paling ma'ruf. Nah, qala al-Qurtubi fi ma'na hadzal hadits,
Kata Imam Qurtubi rahimahullah, wa kullu dzalika liqat'i dzari'atil muaddiyati ila ibadati man fiha kama kana sabab fi ibadatil asnam. Intaha. Semua ini dilarang oleh Rasul, disebutkan pelakunya dilaknat, dijelaskan itu kebiasaan buruk Yahudi, Nasara, agar orang jijik, merasa risih. Masa dia Muslim melakukan perbuatan Yahudi? Sengaja disebut oleh Rasul demikian agar orang risih dan tidak mau melakukan perbuatan itu. Semua ini untuk memutus jalan yang mengantarkan orang kepada peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada yang di dalam kubur. Asalnya dia nggak nyembah kepada yang di kubur, dia nyembah kepada Allah. Marah kalau dibilang dia syirik, ngamuk, ya kan? Saya ibadah kepada Allah kok. Yakin dan memang dia ibadah kepada Allah, sholat, ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya dia kepada Allah, doa, baca Quran, Allah dia minta-minta, ya Allah ini itu. Tapi kenapa harus di kuburan ini? Kenapa kamu datang jauh-jauh dan kamu bidik tempat ini? Kamu cari sengaja datang ke tempat ini? Apa yang kamu maukan? Apa yang kamu yakini? Termasuk dari kebaikan syariat dan kesempurnaannya saddud dzara'i', menutup segala jalan yang bisa menyeret orang kepada syirik billah. Awalnya tadi ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Terus setan gak akan berhenti di situ. Digoda, perlahan-lahan. Doamu terkabulkan. Hajatmu terlaksana. Ini karena kesolehan orang ini, wali ini. Makanya sebut-sebut dia. Untuk lebih terkabul, tawasul dengan namanya. Begini terus sampai pada akhirnya dia akan nyembah yang di dalam kubur tersebut. Sama seperti itu pula dalam asnam telah lalu. Awalnya kan kaum Nabi Nuh atau generasi-generasi berikutnya nggak ada yang nyembah patung, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, nggak ada. Cuman dia ibadahnya lebih baik, merasa demikian, mengingat jasa orang soleh ini. Ini dulu yang ingatkan kita sholat, ini dulu orang-orang yang ngajak kita akhlak baik, begini. Terenyuh hatinya, terus berjalan waktu. Sampai pada akhirnya berhala-berhala itu jadi Tuhan selain Allah, disembah. Kata sama, kuburan pun demikian. Nah, makanya sebagian ulama menjelaskan salah satu bukti kuburiyah, bid'ah atau bahkan kemusyrikan di kubur itu mungkar dan jelek. Salah satu buktinya dari sekian banyak bukti yang ada, selain nusus dan dalil yang begitu jelas, adalah orangnya nggak ada yang mau terima. Nggak ada yang senang ketika diingkari atau diingatkan. Nggak boleh ibadah di kubur, ini hulu, ini bisa syirik. Marah kan mereka? Atau bahkan kalau disebut mereka kuburiin, wah, naik pitam dia, ngamuk, nggak terima. Nah kalau mereka yakin itu kebaikan, ngapain marah? Kamu marah misalnya dicela karena kamu sholat, marah nggak? Ngapain kamu sholat? Ada apa? Tenang saja kalau seorang mukmin, kamu mau cela sampai seperti apa, nggak pengaruh.
Karena kita yakin sholat ibadah dan kebaikan. Nggak akan tersinggung kita, nggak akan marah. Tapi mereka lihat, nggak ada yang mau terima. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah satu bukti dan cukup bukti kejahilan itu jelek adalah orangnya nggak ada yang mau ngaku, nggak ada yang mau dinisbatkan padanya. Padahal dia ada padanya. Orang jahil, dia betul-betul kejahilan ada padanya, tapi nggak akan ada yang mau dikatakan kamu jahil, kamu ini bodoh. Padahal memang bodoh, tapi nggak ada yang mau terima. Menunjukkan kebodohan itu jelek. Sebagaimana kata Ali, ilmu itu baik, kemuliaan, orang senang dinisbatkan padanya, walaupun dia nggak ada padanya. Disebut kamu pintar, orang alim, masya Allah. Padahal dia bodoh. Hakadha. Idh la farqa baina ibadatil qabri wa man fihi wa ibadatis sonam. Tidak ada beda peribadatan kepada berhala, menyembah, menuhankannya, dengan peribadatan kepada kuburan atau yang di dalamnya. Wa ta'ammal qaulallahi ta'ala an nabihi Yusuf bin Ya'qub. Perhatikan firman Allah tentang nabinya Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam, haitsu qala wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti ajaran atau agama leluhurku Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kami tidak ingin menyekutukan Allah dengan sesuatu yang selainnya. Nakirat fi siyaqin nafi. Begitu beliau sebutkan dalam ayat, nakirah dalam bentuk penafian. Fata'umu kulla syirk, yang berarti maknanya mencakup segala bentuk kemusyrikan. Karena Nabi Yusuf seperti ayat sebutkan mengatakan maka nalana an nusyrika billahi min syai'in. Nakiro, tidak menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Apa selainnya itu? Semuanya. Termasuk berhala, patung, termasuk kuburan, termasuk pepohonan, bebatuan, dan yang lain-lainnya. Keris atau yang lainnya. Semuanya. Nakiro. Dan konteks ayat nafi. Maka nalana an nusyrika billah. Tidak akan kami musyrik kepada Allah. Nakirah kalau terletak dalam konteks nafi umum. Gak usah kamu tanya perincian satu persatu. Kalau begini, kalau begitu. Seperti kalau kamu berkata misalnya, saya tidak melihat satu santri pun di kelas. Siapa yang tidak dilihat? Semuanya. Gak usah kamu tanya, Ahmad kamu lihat enggak? Enggak. Z, Amr, Khalid, enggak perlu. Kalau sudah dikatakan saya tidak melihat siapapun, nafi, nakiro, menunjukkan semuanya, tidak ada pengecualian. Begitu yang Allah sebutkan tentang pernyataan nabinya Yusuf alaihissalam, min syai'in, termasuk di dalamnya kuburan-kuburan orang saleh. Tidak boleh dijadikan sekutu dan tandingan bagi Allah, didoai, dimintai, diyakini bisa memberi manfaat, madarat.
Qauluhu walaula dzalik ay ma kana yuhadziru min ittikhadhi qabrin nabi masjida. Walaula dzalik ay ma kana yuhadzir, artinya kalau saja bukan karena tahdzir ini yang Rasul sampaikan terkait perbuatan Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, la ubriza qabruhu ma'a quburi ashabihi alladzina kanat kuburuhum fil baqi'. Kalau bukan begitu, akan ditampakkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kuburan para sahabatnya yang ada di Baqi' radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi tidak terjadi yang demikian karena kekhawatiran sangat. Makanya Rasul dikubur di rumahnya sallallahu alaihi wasallam, di rumah Aisyah yang dulu saat itu berdempetan dengan Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya tersembunyi di dalam rumah. Enggak terbuka atau tidak tampak, tidak mudah untuk didatangi, untuk ini layaknya kuburan Baqi, seperti para sahabat yang dimakamkan di sana. Itu lebih menjaga, lebih memelihara tauhid, lebih menghindar dari kemusyrikan dan wasilahnya. Selain itu tentunya, ini tadi satu, kekhawatiran tadi. Yang kedua juga karena berita Rasulullah sendiri SAW, ma qubidha nabi illa dufina haitsu qubidh. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain, walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama, bahwa setiap nabi meninggal di situ beliau dikubur. Setiap nabi meninggal, di mana beliau meninggal di situ beliau dikubur. Dan Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikuburkan di situ sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para nabi yang sebelumnya. Itu pun kita ketahui syaitan gak mau diam, tetap saja memprovokasi dan membisikkan was-wasnya kepada umat. Sehingga hatta Baqi dijadikan tujuan. Kalau kamu ke sana, haji atau umroh yang pernah ke sana pasti tahu bagaimana yang orang-orang Iran, yang orang-orang Sufi, yang ini kuburin, hadahumullah, doa-doa, nangis-nangis, minta-minta di Baqi ini, padahal nggak ada Rasul SAW. Para sahabat di situ, kemudian beberapa orang-orang saleh dan yang lainnya dikubur di sana. Dan dari jerih payah serta usaha keras, usaha besar pemerintahan kerajaan Saudi, jazahumullah khairan,
usaha mereka untuk membendung segala wasilah kemusyrikan, menjaga tauhid ini ditinggikan. Dinding yang mengelilingi kuburan bagi, sehingga orang sudah nggak bisa ngelihat. Dulu, dan saya sendiri masih sempat mendapati tahun-tahun 90-an, itu masih bisa dilihat dari luar, karena temboknya paling setengah begini, masih bisa dilihat makam-makam itu begini. Biasanya muzawirin yang gaet ziarah itu tidak tahu benar atau enggak, yang jelas itu profesi mereka, sambil bawa jamaahnya tunjukkan itu kuburannya fulan, sahabat. Itu kuburannya Amr bin As misalnya. Itu kuburannya fulan, Abu Hurairah itu kuburannya, itu yang itu kuburannya ini. Alhasil sekarang nggak bisa, orang tembok setinggi ini mungkin, keliling semua. Belum lagi di depan tembok dibuat toko-toko sekarang. Toko jual baju, jual makanan ini, oleh-oleh haji. Walhasil nggak bisa orang untuk mau doa-doa, mau ini, diperketat sedemikian rupa. Ada gerbang dibuka sesekali. Kalau ada jenazah itu pun dibatasi, nggak segampang itu orang keluar masuk. Hasil, jazakumullah khair, pemerintah sana tidak kurang-kurangnya berupaya untuk menjaga tauhid dan membendung segala wasilah kemusyrikan. Adzan? Ya Aba Hindun adzin. Kita lanjutkan sedikit. Ghaira annahu khusya au khasya an yuttakhadha masjida. Tadi dikhawatirkan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan tempat peribadatan, masjid. Makanya kemudian tidak dikubur di Baqi karena kekhawatiran tadi. Khasya bisa juga diriwayat dibaca khusya. Tinggal beda fa'il dan naibul fa'il. Kalau khasya mabni lil ma'lum, maka fa'ilnya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang takut adalah Rasulullah, yang khawatir adalah Rasulullah sallam. Beliau khawatir, beliau takut kalau kuburan beliau akan dijadikan tempat peribadatan seperti dilakukan oleh Yahudi dan Nasara kepada nabi-nabi mereka. Makanya kemudian Rasul kabarkan pula bahwa Nabi dikubur di tempat beliau meninggal. Lafaz khusya dengan mabni lil majhul, yang khawatir, yang takut, kembalinya ini kepada para sahabat. Artinya para sahabat khawatir, takut kalau kubur Nabi akan dijadikan tempat ibadah. Makanya mereka sepakat untuk dikubur di rumah Rasul SAW, tidak dibagi, tidak dikeluarkan jenazahnya. Sahabat khawatir juga. Ini dan itu benar. Artinya kekhawatiran datang dari Rasul SAW, kekhawatiran itu pula ada dari para sahabat radhiyallahu anhum.
Karena mereka orang yang sangat menjaga tauhid, orang yang sangat musuh dan memerangi syirik dengan berbagai bentuk dan wasilahnya. Makanya mereka sepakat tidak boleh dikubur di luar. Khawatir akan dijadikan tempat peribadatan. Hadis jelas seperti Aisyah katakan, tahdzir keras dari menjadikan kuburan Nabi atau orang soleh sebagai tempat ibadah. Sengaja disebutkan Nabi karena itu martabat tertinggi dari makhluk. Seperti yang Allah katakan, man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqah. Derajat yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi adalah kenabian. Artinya kalau nabi saja enggak boleh ditahdzir begitu keras, dilaknat pelakunya, terlebih-lebih kalau itu selain nabi. Nabi saja enggak boleh kuburnya dijadikan tempat ibadah. Itu saja dikabarkan Rasul dilaknat pelakunya, disebutkan perbuatan Yahudi, Nasara. Ini yang menjadi balaghul mubin, penjelasan Rasul tentang tauhid kepada umatnya, penjelasan Rasul atau tahdzir Rasul dari syirik, itu sangat mubin, sangat jelas, wadih, gak bersayap, dan tidak mungkin orang bisa salah faham. Gak mungkin ada orang yang salah mengerti, atau bahkan kemudian mengatakan dibolehkan sama Nabi, gak apa-apa, disanjung malah gak bisa. Dari satu hadis saja sudah seperti itu, belum hadis-hadis yang lainnya. Berapa lapis hadis ini? Kalau dilihat satu, dilihat dari kronologi atau keadaan, bayangkan dalam keadaan fisyaqil maut. Rasulullah SAW sampaikan ini dalam keadaan menjalani kematiannya, alaihi salatu wassalam. Mau sedang meninggal ini, ajal sudah dekat, malaikat turun, seperti Aisyah katakan, nuzila ala Rasulillah, malaikat sudah pada hadir. Masih juga Rasul mementingkan, karena sangat besarnya arti tauhid dan pentingnya tauhid, masih mentahdzir syirik karena dosanya yang tidak akan diampuni oleh Allah, masih buka wajahnya kalau beliau sadar. Nah, karena kalau antum pernah di sisi orang yang muhtadhar sakaratul maut, terkadang datang sadarnya, terkadang hilang, terkadang orang meninggal dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika Rasul sadar begini, ini yang beliau sampaikan. Laknat Allah kepada Yahud, kepada Nasara. Mereka jadikan kalau Nabi mereka mati, mereka jadikan tempat ibadahnya. Bayangkan di saat-saat mau mati, masih mengingatkan tauhid, masih mentahdzir syirik. Adakah orang yang akan menyalahfahami dari umatnya bahwa syirik boleh, bahwa syirik itu? Dua, Rasul sebutkan dengan laknat, diusir, dijauhkan, na'udzubillah, dari rahmat Allah. Tidak dirahmati oleh Allah. Manusia kalau sudah tidak dirahmati Allah, dilaknat olehnya. Apa yang dia tunggu? Kecuali kehancuran. Betapa butuhnya manusia itu kepada rahmat wa lutf dari Allah, Rabbnya. Ketiga itu perbuatan Yahud, perbuatan Nasara, umat yang terlaknat,
umat yang maghdub alaihim, dimurkai Allah. Siapa yang mau niru? Seorang muslim benci dan gak akan mau melakukan perbuatan orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah. Tahdzir demi tahdzir, peringatan demi peringatan dari Rasulullah SAW. Balaghal mubin. Penjelasan yang sangat jelas, gamblang tentang tauhid ini, tentang syirik dari Rasulullah SAW. Ya subhanallah, masih saja ada dari umat yang syaitan tipu dia sehingga nyari-nyari alasan bolehnya syirik, bolehnya ibadah di kubur gini. Salah satu syubhat mereka yang mereka terus dengung-dengungkan adalah keberadaan kubur Rasul SAW di Masjid Nabawi, di Masjid Rasul SAW. Dan ini semenjak lama sudah, mulai zaman itu, zaman sahabat, kata mereka ini. Nggak ada yang ngingkari umat ini, nggak ada. Ya subhanallah, nggak ada yang ngingkari. Rasulmu mengingkari, begitu keras. Bahkan beliau khawatir sangat. Ini yang dikhawatirkan Rasul SAW. Alhasil jawaban para ulama terkait syubhat mereka ini, yang pertama, bahwa Masjid Rasul tidak dibangun di awal, itu dibangun di masa Rasul SAW sampai Rasul wafat alaihi salatu wassalam, tidak dibangun dengan masuknya kubur Rasul di dalamnya, di luar. Ini rumah Rasul, rumah Aisyah, ini masjidnya sampai Rasulullah wafat alaihi salatu wassalam. Tidak ada kuburan itu di dalam area masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW dikubur di rumahnya, bukan di masjid. Di awal beliau dikubur di rumah Aisyah. Agar tidak ada orang yang mengatakan, Rasulullah dikubur di dalam masjidnya. Apa yang kubur dalam masjidnya? Di rumah Aisyah. Ini jawaban kedua. Yang ketiga, dimasukkannya rumah-rumah ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna, termasuk rumah Aisyah, di masjid itu juga bukan dengan kesepakatan para sahabat. Bahkan terjadinya dimasukkannya rumah Aisyah, di situ kubur Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, di masa yang hampir para sahabat sudah habis. Tinggal beberapa gelintir yang masih hidup. Wa illa mayoritas sahabat sudah pada wafat, meninggal radhiyallahu anhum. Karena kejadiannya di tahun 94 Hijriyah. Tinggal 6 tahun lagi sudah 100 tahun Hijriyah. Rasulullah katakan SAW, makna hadis bahwa tidak ada jiwa yang hidup sekarang ini di muka bumi, di masa beliau hidup, 100 tahun ke depan tidak akan ada yang hidup lagi. Artinya nggak akan ada tersisa dari sahabatnya 100 tahun ke depan, semua pada meninggal. Ini kejadiannya tahun 94, ya Allah 6 tahun lagi. Tinggal sedikit sahabat yang hidup. Agar tidak dikatakan, ini diketahui para sahabat, sahabat siapa yang tahu? Sedikit. Dan itu pun tidak menyetujui. Bukan kemudian mereka sarankan, mereka anjurkan, mereka dakwahkan, mereka nggak ada. Apalagi dikatakan itu ijma' kesepakatan. Fien ijma', sahabat sudah pada meninggal. Tahun 94 Hijriyah.
Yang keempat, kubur itu pun dijadikan sedemikian rupa terhindar dari sholat menghadap kubur. Karena kuburan Rasulullah SAW dibangun padanya cor dengan bentuk segitiga ke arah kiblatnya, sehingga orang nggak bisa menghadap padanya. Jadi kalau ini kiblat ya, ini misalnya arah kiblat, di sini rumah Aisyah, di sini kubur Rasul SAW, dibangun cor demikian bentuknya, kurang lebihnya segitiga begini. Ada, antum bisa lihat di YouTube, oleh pemerintah Saudi ditunjukkan begini bangunannya, kurang lebihnya seperti ini atau miring begini. Sehingga orang yang sholat di sini nggak langsung menghadap ke kubur karena terhalangi oleh ini. Hatta bentuknya tidak dibuat begini. Orang akan menganggap masih menghadap kubur. Segitiga begini. Satu. Ini satu. Yang kedua, kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah, perluasan masjid, dan ini juga dari usaha pemerintah sana, agar tidak terlihat, tidak terkesan nyata kuburan itu di dalam masjid, tausiah, nggak dimasukkan ini di dalamnya. Antum tahu, kalau yang pernah ke sana, ini tadi kuburan, ini kiblat. Arah timur Masjid Nabawi, ini kiblat di sini. Ini berhenti di sini, seret. Ini pintu masuk. Ini shaf awal. Mafhum? Ini perluasan ke sana. Ini sampai sini ada pintu lagi, pintu masuk. Baru perluasan lagi ke sana. Luas. Ini latar kosong. Ini pelataran. Teras luar masjid. Langsung langit. Makanya pemerintah nggak mau memasukkan misalnya bangunannya sekalian di sini, diperluas. Kalau ini dimasukkan, misalnya dibuat masjid juga di sini, tembok jadi bangunan masjid, akhirnya kan ini di tengah-tengah masjid. Kuburan ini terlihat di tengah, di dalam bangunan masjid. Pemerintah sana nggak mau. Makanya ini dibatasi segini perluasan. Sampai sini. Terus ini latar sudah terbuka, orang keluar masjid. Dari sini perluasan ke sana. Al-muhim itu beberapa jawaban para ulama terkait syubhat mereka bahwa kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Yang terakhir mungkin yang para ulama juga sebutkan bahwa Masjid Rasul punya keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh masjid manapun selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat padanya 1000 kali lebih afdal dari masjid lain selain Masjidil Haram. Dan itu Rasul sebutkan berlaku sampai yaumul qiyamah. Dan ketika Rasul sebutkan seperti tadi dalam keadaan di luar masjid.
keutamaan yang jelas, fadilah yang begitu besar tentang Masjid Rasul ini, sholat padanya, nggak akan bisa berubah. Seperti tadi, itu sabda sampai yaumul qiyamah. Nggak berubah karena perbuatan sebagian khulafa di masa dulu, memasukkan rumah Aisyah. Untuk kemudian dikatakan, nggak boleh berarti sholat di sini, gitu. Nggak bisa. Tetap keutamaan Masjid Rasulullah SAW berlaku. Itu yang ulama fahami. Nggak satu pun dari mereka mengatakan nggak boleh sholat di sini atau berkurang fadilah dan pahalanya karena ada kubur Rasul, nggak ada. Dia punya keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lain. Tetap berlaku sholat di situ, fadilahnya, keutamaannya, ditambah dengan jawaban-jawaban yang sebelumnya tadi. Tapi begitulah ahlul batil, 1000 dalil nggak cukup baginya, padahal jelas, gamblang. Masih berpegangan dengan satu syubhat yang begitu lemah, yang samar-samar. Padahal kebenaran punya sekian banyak dalil dan buktinya, burhan, hujjah. Itulah penyakit orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, wal'iyadzubillah. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Yang ada zaigh dalam hatinya, ada dhalalah, nyari-nyari yang syubhat, yang ini. Dia tinggalkan yang muhkamat. Ya, hadis Rasul begitu jelasnya. Ayat-ayat Quran kurang apa? Tauhid syirik, tauhid syirik. Rasul sebutkan dilaknat pelakunya. Rasul katakan Yahudi melakukannya. Rasul begitu jelas. Ditinggalkan semua ini, enggak diperhatikan sama sekali. Kemudian menggangi fakta bahwa rumah Aisyah dimasukkan dalam kubur, padahal jawabannya seperti tadi yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam, waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.